Berlatar belakang di mana pasar itu belum diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut sebagai PSBB, dikisahkan ada sebuah keluarga namun tanpa status alias kumpul kebo yang bernama Nyonya Zi and Tuan Chan. Mereka adalah sepasang kekasih yang menyelami dunia entertain. Tak jauh di sisi mereka, ada seorang pria yang bernama Hung. Dikala itu, Hung akan memberikan sebuah surprise dengan melamar kekasihnya yang bernama Bobo. 1、2、3。唔戒指係咪要寄俾你啊？你做乜嘢啊？好明顯，多謝老婆。Setahun telah berlalu, Hung bersama Bobo yang menjalin hubungan berkeluarga. Namun, mereka berdua belum juga dikaruniai momongan. Tentu hal ini akan menjadi perhatian lebih kepada mereka. Pada saat itu, mereka mendatangi sebuah psikolog guna mempertanyakan kondisi psikis mereka berdua. Karena tidak mau dijadikan kambing hitam, lalu mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. 想生仔啦，但係有時都要啲情趣噶嘛。咁做我梗係想生 BB 㗎啦，如果唔係做你做咩啊？ Setelah mendengarkan arahan dari sang psikolog, tanpa menunggu naiknya harga ikan cupang seperti saat ini, Hung pun langsung mencoba mencupang leher dari Bobo. Namun ternyata, Bobo ini terlalu banyak aturan mainnya, sehingga Hung pun gagal untuk mengobok-ngobok goa dari Bobo. 又探熱，快啲啦！喂，我就快得㗎啦，你幫佢幫我啦。哦，yes，嚟，快啲快啲。你就隨便啦，我貓小夫送埋個杯麵咯。 Pada esok harinya, Bobo meminta maaf kepada Hung karena selama ini ia tidak mampu memuaskan hasrat dari suaminya. Tak lama kemudian, Hung mendapatkan sebuah telepon dari sahabatnya. Sahabat Hung berniat untuk menawarkan sebuah pekerjaan di sebuah tempat alat-alat kepuasan. Karena terhimpit ekonomi, Hung pun dengan senang hati mau bekerja di tempat tersebut. Scenes berpindah ke Tuan Chan yang baru saja usai merasakan kehangatan goa milik seorang gadis di toilet umum. Diceritakan, Tuan Chan ini adalah seorang fuckboy. Ia cenderung tak mampu menahan hasrat dan birahinya. Sehingga Tuan Chan kerap melampiaskan kepada setiap wanita yang baru saja ia kenal. Bak peribahasa dapat durian runtuh. Tiba-tiba datanglah dua gadis putih mulus bersih bernama Tracy and Joy. 遲咗唔好意思，唔緊要坐啦。斟酒啊，木咁。哦，你做咩啊？ Diceritakan, kedua gadis ini akan direkrut oleh Nyonya Zi untuk menjadikan mereka artis yang terkenal. Terlihat, Tracy lebih menonjolkan bakatnya saat merayu seorang bos di tempat tersebut. 係咯，你唔好搞人啲嘢啦。Raymond 哥啊，你隻錶咧好靚啊！啦，繼續玩啦。你分啊？追完吹。 Lama kemudian, Nyonya Zi mendapatkan sebuah telepon dari sahabat lamanya. Di sana, sahabat Nyonya Zi memperkenalkan keponakannya yang gagah perkasa bernama Owen. Terlihat, Owen ini kurang respek terhadap Nyonya Zi. Sepulang mereka dari tempat karaoke, Tuan Chan yang kurang puas akan goyangan gadis tadi di toilet hendak meminta jatah kepada istrinya tercinta. Namun, Nyonya Zi terlalu mengutamakan pekerjaannya, menolak ajakan tersebut. Merasa selalu nomor dua kan, Tuan Chan mencoba melampiaskannya kepada aktris di perusahaan tersebut. Dari sinilah perselingkuhan akan segera dimulai. Di tempat lain, Bobo yang dikala itu hasratnya sedang menggebu-gebu, mencoba memancing batang singkong dari Hung agar terbangun dari tidurnya. Merasa goyangan Hung yang kurang memuaskan, lalu Bobo memberikan sebuah semprotan agar batang singkong Hung lebih kuat dan tahan lama saat menerobos kehangatan goa dari Bobo. Namun karena tersungging, Hung pun meninggalkan Bobo begitu saja. Tak sampai di situ, Bobo yang menganggap Hung ini lemah syahwat, mengajaknya makan malam bersama sahabatnya. Di sana, Hung begitu tersungging dikarenakan
Perilaku sahabat Bobo yang selalu menganggap Hung ini tak mampu memuaskan Bobo. Karena sampai saat ini, mereka tidak memiliki garis keturunan. Lagi dan lagi, Hung pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Halo? 牛波子啊！你硬骨。Melepaskan rasa emosinya, Hung pun melampiaskannya dengan bermain lempar panah. Dikisahkan, pada zaman kejayaannya dulu, Hung dan Bobo dikenal sebagai pelempar handal. Tak lama kemudian, ada seorang wanita Cihui yang memantaunya sedari awal. Terlihat, gadis satu ini tertarik akan kekarnya bodi dari Hung. Bak memalikan telapak tangan, mereka pun larut dengan perbincangan yang semakin mendalam. Lagi asik-asiknya berbincang, tiba-tiba HP Hung berdering. Terlihat panggilan tersebut dari sang istri tercinta. Namun, Hung yang dikala itu masih diselimuti rasa emosi, mengabaikan panggilan tersebut. Melihat Hung yang tidak menghiraukan telepon dari istrinya, lalu gadis ini keceplosan dengan mengatakan bahwa Hung adalah seorang pria yang lemah syahwat. Sontak menyulut amarah dari Hung. Namun kali ini, Hung membuktikan ketangkasannya di ranjang dengan mengobrak-abrik gawang gadis tersebut di sebuah penginapan. 你話係咪啦？我哋啱啱識嘅啫喎，你咁幫我點係啊？喂，係你個人都幾好人士喎。 Ternyata, gadis ini sangatlah puas akan gaya main dari Hung, hingga ia meminta agar Hung menjadi pria simpanannya tanpa sebuah ikatan, alias teman kumpul kebo. Dari sini, sudah bisa dipastikan bahwa gadis tersebut adalah seorang maniak, hyper, atau bisa disebut sebagai kecanduan. Awalnya Hung sempat menolak ajakan tersebut, namun karena tergiurnya akan kehangatan gadis ini, Hung pun menyetujui permainan tersebut. Tak lupa mereka saling bertukar nomor telepon. Dan tentu saja, mereka melanjutkan ke ronde yang kedua. Karena terlalu banyak bekerja, kondisi Nyonya Zi sedikit menurun. Lalu, seorang asistennya memesankan sebuah makanan agar kondisi Nyonya Zi kembali bugar. Tak lama kemudian, datanglah Pak Gojek. Ternyata, yang mengirim makanan adalah Owen, keponakan yang ditemuinya di karaoke semalam. Di sana, Zi sempat menawarkan sebuah pekerjaan kepada Owen. Namun, Owen menolak tawaran tersebut. Karena menurutnya, apapun pekerjaan kita, yang penting itu halal. Dan tentu, membuat hati kita nyaman saat menjalankan pekerjaan kita. Melihat kondisi Nyonya Zi yang kurang baik, di sana Owen memberikan perhatian lebih dengan menawarkan sebuah pijatan kepada Nyonya Zi. Namun tiba-tiba datanglah asisten Nyonya Zi. Beruntung dikala itu tak ada seorang pun yang mengetahui akan hal tersebut. Nyonya Zi yang dikala itu birahinya sudah diubun-ubun mencoba menghubungi suaminya. Namun ternyata sang suami baru saja klokat-kloket bersama Tracy di mobil tersebut. Singkat cerita, pada saat Bobo di tempat kerjanya, ia bertemu kembali dengan teman kuliahnya yang bernama Wong. Dengan berkedok mengajak Bobo berbelanja, ternyata Wong sejak dulu kala sudah menaruh hati kepada Bobo. Namun, dengan tegasnya, Bobo mengatakan bahwa ia telah menikah. Sampainya Bobo di rumah, secara mengejutkan, sang suami telah membuatkan makan malam untuknya. Tentu, hal ini demi mempererat jalinan rumah tangga mereka, yang sebelumnya sudah sedikit merenggang. Namun, bukannya melahap makanan di meja, Bobo malah melahap batang singkong dari Hung yang sudah tegak berdiri. Pada esok harinya, Wong kembali mencoba peruntungan dengan mengajak Bobo untuk makan siang bersama. Tiba-tiba, Bobo mendapatkan sebuah telepon dari sang suami tercinta. Namun, dikala itu Bobo malah berbohong kepada suaminya. Bak peribahasa sepandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Tanpa diduga, dikala itu Hung melihat Bobo sedang berjalan bersama pria lainnya. Merasa dirinya telah diselingkuhi, Hung pun membalas dengan mengajak gadis waktu lalu untuk ketemuan di sebuah penginapan. Terlihat, Hung begitu gelisah akan perasaannya. Di sana,
sang gadis mencoba sedikit menghibur perasaan dari Hung. Dan tiba-tiba lampu pun padam. 個鐘。點解黑晒嘅？唔好走啊！喺度啦，嗱你睇下。 Dengan berbekal korek gas guna mendapatkan penerangan, tampak di antara mereka berdua telah tumbuh benih-benih cinta. 同我咧氹我開心噶啦。哇！ Tanpa menunggu aba-aba dari sang sutradara, akhirnya mereka berdua pun melakukan merem melek bersama. 熄燈啦。嚟啦，就 quick red 燈啦！ Sins berpindah ke Nyonya Zi. Dikala itu, ia begitu terkejut karena mendapatkan sebuah video panas suaminya yang main gila bersama Tracy di mobil tersebut. Ternyata yang mengirim video syur mereka adalah Tracy sendiri. Ini semua dilakukan semata-mata agar semua job dilimpahkan kepada Tracy. Jika tidak, Tracy mengancam akan menyebarluaskan video mereka ke jejaring sosial. 我講真，我依家就 send。 Dari sini, sudah bisa dipastikan hati Nyonya Zi di kala itu begitu sedih bercampur emosi. Merasa dirinya telah dimadu, Nyonya Zi yang di kala itu sedang tidak datang bulan, lantas melampiaskan kekesalannya kepada Owen. Dengan barbarnya, langsung melumat batang singkong milik Owen. Seusai puas merasakan hangatnya goa milik Nyonya Zi, terlihat Owen begitu perhatian kepada Nyonya Zi. Di sana, Nyonya Zi bercerita kepada Owen mengenai perasaannya karena melihat video syur suaminya kepada Tracy. Mendengar cerita itu, Owen pun bersedia untuk membantu Nyonya Zi kapanpun dibutuhkan. Pada esok harinya, Nyonya Zi melakukan meeting darurat mengenai semua pekerjaan akan dilimpahkan kepada Tracy. Ini semua dilakukan agar Tracy tidak menyebarluaskan video syur tersebut. 啦，成日都起唔到身。OK，拜。 Nah, saat meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ada seorang pria yang mengikuti Tracy. Sin selalu berpindah kepada Hung. Di pagi itu, ia mendapatkan sebuah telepon dari gadis tersebut untuk mengajaknya ketemuan di penginapan tempat biasa mereka klokat-kloket di kamar 408. Karena sudah lama mereka berkenalan, namun belum juga tahu siapa namanya, sang gadis berjanji akan memberitahu Hung nanti malam. Malam pun tiba. Saat Hung akan menuju ke kamar 408, ada sebuah insiden di penginapan tersebut. Disebutkan ada seorang gadis yang menusuk polisi di kamar 408. Hung yang mendengar berita tersebut lalu mengambil kesimpulan bahwa gadis misterius yang selama ini diajaknya berkencan ternyata seorang gangster. Secepat kilat, Hung berupaya meninggalkan TKP. Tak lama kemudian datanglah gadis misterius itu. Diselimuti rasa ketakutan, lalu Hung pun berupaya menjauhi gadis tersebut. Pada esok harinya, Nyonya Zi mencoba membicarakan masalah video syur itu kepada suaminya. Nyonya Zi mengancam suaminya, jika tidak pergi ke psikolog, ia akan menggugat cerai suaminya. Dari sini, sudah tercium ada suatu rencana dari Nyonya Zi. Tiba-tiba, Nyonya Zi bersama Tracy mengadakan jumpa pers kepada pihak media mengenai masalah foto syur dari Tracy. Di sana Tracy begitu kebingungan mengenai berita ini. 同各位中意我，對唔住。 Dan Tracy pun dikirim keluar daerah untuk membantu sebuah panti asuhan guna mempertanggungjawabkan kesalahannya. Faktanya, semua kejadian ini adalah rencana dari Nyonya Zi. Ia sengaja menyewa Owen untuk menggoda Tracy sewaktu di lift itu. Lalu, mengajak Tracy menginap di kamar 408. Owen yang rupawan tentu dengan mudahnya dapat merayu Tracy dan mendapatkan foto syur dari Tracy di kala itu. Secara tidak langsung, berita yang didapat Hung pada saat di hotel itu adalah berita palsu. Take care 啦。 你都係保重。 Tak sampai di situ, ternyata Bobo telah mengetahui suaminya yang telah main gila bersama gadis lainnya. Namun, ia mencoba tidak mempertanyakan masalah ini. Bobo lebih memilih agar suaminya berterus terang bahwa ia memiliki gadis simpanan. Dan prediksi Bobo pun terbilang akurat. Dengan berpura-pura ingin pergi meninggalkan Hung,
Akhirnya, Hung pun berterus terang dengan mengatakan tak ingin berpisah dengan Bobo. Dari sini, hubungan Hung bersama Bobo pun telah berangsur membaik. Dikala itu, mereka akan makan malam bersama. Bak peribahasa bagai punduk merindukan bulan. Di sana, Hung bertemu kembali dengan gadis itu. Namun ia sudah bersama pria lainnya. Terlihat, sebenarnya gadis itu masih sangat memendam rasa cinta kepada Hung. Namun, gadis itu tak mampu berbuat apa-apa. Karena hubungan mereka pun tanpa status. Saat akan meninggalkan tempat tersebut, karena tak kuasa memenam perasaannya, gadis itu langsung berbalik arah untuk mencium dan memeluk Hung untuk yang terakhir kalinya. Dan mengatakan bahwa ia bernama Eun Hye. Namun, itu semua hanyalah hayalan. Eun Hye harus merasakan kenyataan bahwa cinta tak harus memiliki. Penutup film, 6 bulan telah berlalu. Dikala itu, Bobo menyampaikan berita gembiranya kepada Hung bahwa saat ini ia telah mengandung dan sebentar lagi mereka akan dikaruniai buah hati tercinta. Lalu film pun tamat.